Awalnya aku hanya berniat mengambil kain kafannya saja. Tapi kemudian, aku tak bisa menahan syahwatku. Maka kulampiaskan syahwatku itu dengan menzinahi mayat gadis itu sampai puas. Setelah itu kutinggalkan mayat itu begitu saja. Kemudian baru beberapa langkah, aku mau meninggalkan kuburan itu. Tiba-tiba, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa syahbihi wa man wa'alah amma ba'du. Sahabat Fadilah Channel rahimakumullah. Dalam hening senja, di balik gemerlap cahaya bulan, terdapat sebuah kisah yang menggetarkan hati. Kisah ini bukanlah sekedar cerita, melainkan sebuah perjalanan spiritual seorang pemuda yang mencari makna hidup dan pengampunan di tengah kegelapan dosa. Mari kita mulai Al-Kisah Penggali Kubur yang menzinahi mayat gadis. Semoga kisah ini dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dahulu kala di kota Madinah, hiduplah seorang pemuda yang berprofesi sebagai penggali kuburan. Pemuda ini memiliki kebiasaan yang tidak terpuji, yaitu suka mengambil barang-barang berharga yang terkubur bersama dengan jenazah. Perbuatan ini dilakukannya saat keluarga almarhum telah meninggalkan pemakaman. Dengan hati-hati, dia menggali kembali kuburan tersebut untuk mengambil barang-barang berharga yang telah terkubur bersama jenazah. Bahkan, jika kain kafan jenazah tersebut dianggap berharga, dia tidak segan untuk mengambilnya juga. Pada suatu hari, pemuda ini menggali kuburan untuk jenazah seorang gadis nan cantik jelita. Semasa hidup gadis ini terkenal dengan kecantikannya yang luar biasa di kota itu. Selain terkenal dengan kecantikannya, gadis ini juga sangat solehah dan pandai menjaga diri semasa hidupnya. Banyak lelaki yang sangat tertarik dengan gadis cantik ini. Suatu hari ketika gadis ini meninggal dunia, begitu suasana pemakaman sudah sepi, si pemuda penggali kubur ini menggali kembali kuburan gadis itu. Pertama-tama pemuda ini mengambil kain kafannya. Pada saat membuka semua kain kafan si gadis itu, maka terlihatlah kecantikan wajah dan tubuh dari gadis itu, hingga membuat mata si pemuda terberalak. Karena melihat begitu indahnya tubuh jenazah si gadis itu, tanpa berpikir panjang, pemuda penggali kubur itu pun langsung melampiaskan syahwat bejatnya kepada mayat gadis tersebut. Usai menggauli mayat itu, pemuda ini sangat gelisah. Ia merasa dikejar-kejar dosa. Akhirnya pada suatu hari pemuda ini berniat untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Di sana ia bertemu dengan Umar bin Khattab. Setelah memberikan salam yang penuh hormat kepada Umar, pemuda tersebut mengajukan pertanyaan dengan penuh kehati-hatian dan kegelisahan. Bagaimana hukumnya jika ada seseorang yang melakukan perbuatan zina? Tanyanya. Jika dia telah berumah tangga, maka hukumannya adalah rajam sampai ajal menjemput. Jika dia belum berpasangan, maka akan dicambuk 100 kali dan diasingkan dari kampung halamannya selama 1 tahun. Jawab Umar dengan tegas. Lalu, bagaimana jika seseorang melakukan perbuatan zina dengan mayat dan dia belum berpasangan? Tanya pemuda itu dengan suara yang gemetar. Mendengar pertanyaan tersebut, Umar terdiam. Rasa ngeri dan takut menghantui dirinya. Sungguh tidak terbayangkan betapa besarnya dosa orang yang melakukan perbuatan tercela tersebut. Siapakah gerangan orang yang melakukan perbuatan tersebut? Tanya Umar dengan penuh kegusaran. Saya sendiri, wahai Umar. Apakah Allah masih mau mengampuni perbuatan saya? Tanya pemuda tersebut dengan suara yang penuh keraguan dan ketakutan. Dia mulai merasa bimbang dan khawatir. Umar terdiam, ia memasuki masjid dan air mata mulai mengalir dari matanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berada di masjid merasa heran melihat kondisi Umar yang demikian. Setelah mengucapkan salam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Umar, apa yang membuat hatinya terluka? Di luar, saya bertemu dengan seorang pemuda yang membuat hati saya tergetar dan ia ingin bertaubat dari dosa yang telah ia lakukan, jawab Umar. Rasulullah kemudian memerintahkan Umar bin Khattab untuk mengajak pemuda tersebut masuk. Pemuda itu menangis dengan sangat sedih, membuat Rasulullah merasa penasaran. Mengapa engkau menangis, wahai pemuda? Tanya Rasul. Aku merasa dosaku sudah terlalu banyak. Aku takut jika Allah akan murka kepadaku, ya Rasul, jawab pemuda itu. Apakah engkau telah menyekutukan Allah dengan sesuatu? Atau engkau telah membunuh orang yang tidak bersalah? Tanya Rasulullah. Tidak ya Rasul, saya tidak pernah melakukan kedua perbuatan itu, jawab pemuda itu.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha menghibur pemuda tersebut. Ketahuilah olehmu, wahai pemuda, bahwa Allah akan mengampuni dosamu sekalipun dosamu sebesar 7 kali lipat langit dan bumi. Apakah dosamu sebesar Ummul Kursi? Tanya Rasulullah. Lebih besar dari itu ya Rasul, jawab pemuda itu. Apakah sebesar Arsy? Tanya Rasulullah dengan rasa penasaran. Saya kira lebih besar dari itu ya Rasul, jawab pemuda itu di tengah isak tangisnya. Lantas, dosa apa yang telah engkau lakukan? Coba katakan kepadaku, pinta Rasul. Sungguh saya merasa malu untuk mengatakannya, jawab pemuda itu. Jika engkau tidak mengatakannya, maka dosa itu akan tetap membebani jiwamu, pujuk Rasulullah. Pemuda tersebut terdiam, matanya menatap lantai masjid. Ia mulai mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan apa yang telah ia lakukan. Selama 7 tahun, saya bekerja sebagai penjaga kuburan. Suatu hari, ada jenazah seorang gadis dari kaum Ansyar yang masih muda dan cantik. Dalam kesendirian, saya membuka kuburannya dan mengangkat kain kafannya. Awalnya, saya berniat meninggalkannya, namun nafsu saya memuncak. Maka, saya melakukan perbuatan yang tidak seharusnya kepada jenazah tersebut. Setelah itu, saya meninggalkannya begitu saja. Saat saya hendak pergi meninggalkan kuburan tersebut, tiba-tiba jenazah itu bangkit dan berkata, "Betapa celakanya engkau, wahai pemuda. Apakah engkau tidak merasa malu kepada Tuhan yang akan membalas perbuatanmu di hari kiamat? Saat semua orang akan dimintai pertanggungjawaban, engkau meninggalkan aku dalam keadaan tidak layak di hadapan Tuhanku." Mendengar pengakuan pemuda tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa sangat marah dan segera berdiri. Kemudian berkata, "Wahai pemuda fasik, tempatmu memang pantas di neraka. Keluarlah dari tempat ini." Pemuda tersebut keluar dengan hati yang hancur dan jiwa yang terpukul. Pemuda tersebut merasa seolah-olah tidak ada lagi harapan untuk mendapatkan pengampunan atas dosa yang telah ia lakukan. Namun, di dalam hatinya, ia sangat ingin bertaubat dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia terus berjalan tanpa arah dan tujuan, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berharap mendapatkan petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang peristiwa yang baru saja ia dengar. Di sisi lain, pemuda tersebut memilih untuk menyendiri dalam sebuah gua di gunung. Di tempat itu, ia menangis dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia bersumpah bahwa ia tidak akan keluar dari gua tersebut sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosanya dan menyampaikan pengampunan tersebut melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah 40 hari, tubuh dan wajah pemuda tersebut mengalami perubahan yang drastis. Selama berada di dalam gua, ia hanya bertahan hidup dengan makanan yang ia temukan di dalam gua tersebut. Ia berdoa, "Ya Tuhanku, Tuhan Nabi Muhammad, Tuhan Nabi Adam dan Hawa, jika engkau telah mengampuni aku, sampaikanlah kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Namun, jika engkau menolak taubatku ini, hukumlah aku di dunia ini dan bebaskan aku dari siksa di akhirat. Sungguh, aku tidak akan sanggup menerima siksamu di akhirat kelak." Pada saat yang bersamaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Wahai Muhammad, Allah mengirimkan salam untukmu." Dan Allah bertanya, "Apakah engkau yang menciptakan makhluk?" Tanya malaikat Jibril. "Allah lah yang menciptakan diriku dan semua makhluk," jawab Rasulullah. "Apakah engkau yang memberikan rezeki kepada mereka?" Tanya Jibril. "Tidak, hanya Allah yang mampu memberikan rezeki kepada makhluknya," jawab Rasulullah. "Apakah engkau yang menerima taubat mereka, atau engkau yang menghukum mereka atas dosa-dosa mereka?" Tanya malaikat Jibril. "Maha suci Allah yang maha pengampun," jawab Rasulullah. "Wahai Muhammad, Allah berfirman, ampunilah hambaku, karena aku telah mengampuninya," kata malaikat Jibril. Lalu turunlah ayat yang artinya, "Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui." Al-Quran Surah Ali Imran ayat 135. Kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil pemuda tersebut dan memberikan kabar gembira bahwa Allah telah mengampuni dosa-dosanya dan menerima taubatnya. Tak berapa lama, pemuda tersebut meninggal dunia. Wallahu alam bisawab. Demikianlah kisah penggali kubur
yang menzinahi mayat gadis. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah semata, karena itu saya memohon maaf atas ucapan dan tindakan yang tidak mengenakan bagi para penonton. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Semoga Allah menuntun kita menuju jalan yang paling lurus, yakni Islam. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.